Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Rowindo dalam ajang ngoceh bareng. Itu ngoceh ngalor ngidul, ngomong apa saja, baik politik, ekonomi maupun agama, bahkan negara. Yang penting itu tidak melanggar hukum positif dan hukum agama. Tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta sholawat kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin guys sudah melihat cuplikan video saya tadi di depan, bahwa yang lagi viral di media sosial maupun media mainstream itu ada seorang pria yang menendang salah satu kepercayaan di daerah Gunung Semeru, yaitu sebuah sesajen. Jadi video itu sempat viral menjadi perbincangan publik di media sosial. Bahkan akhir-akhir ini saya mendengar itu jadi target pencarian bapak-bapak polisi, karena mungkin saja itu dianggap menyalahi aturan. Jadi itulah guys cuplikan saya tadi di depan. Jadi saya tidak akan terlalu jauh mengomentari itu. Saya lebih akan memberikan satu wawasan atau berbagi pemikiran. Jadi mungkin itu kepercayaan sebelah maupun agama sebelah itu biasanya itu untuk menghindarkan kita dari mara bahaya. Itu biasanya dia itu mengadakan satu upacara, baik upacara berskala besar maupun skala kecil, yaitu menyiapkan sebuah menu yang istilahnya itu adalah sajen atau sesajen. Jadi sesajen itu diletakkan pada suatu tempat yang dianggap keramat, itu baik di pohon besar maupun gunung-gunung maupun bukit maupun sungai guys. Jadi menurut kepercayaan sebelah ataupun agama sebelah itu sajen itu merupakan salah satu kewajiban. Kalau tidak dilakukan itu bisa saja efeknya itu bisa menimpa kepada mereka yang mempercayai kepercayaan itu. Jadi sesajen itu berupa satu porsi menu yang mungkin guys sudah melihat menu-menu apa saja yang ada di sesajen itu. Jadi sebuah kepercayaan atau sebuah dasar-dasar hukum agama sebelah. Jadi untuk menghindari kita itu dari mara bahaya, atau kita itu bisa mendapatkan pelindungan dari yang mereka percaya itu dengan cara yaitu memberi satu sesajen, atau istilahnya itu adalah bisa dikatakan sesajen itu adalah sebuah persembahan. Mengapa saya katakan persembahan? Karena biasanya sesajen yang berupa beberapa makanan maupun minuman. Kalau saya pernah melihat itu di situ juga ada korek api, ada rokok, ada kopi, ada bunga-bungaan dan lain sebagainya. Jadi mengapa saya katakan itu sebuah persembahan? Karena makanan-makanan itu tidak dihidangkan ataupun mengundang orang untuk makan itu. Jadi diletakkan di suatu tempat, dan itu menurut kepercayaan mereka itu dipersembahkan buat penunggu suatu tempat itu, yaitu kepercayaan agama sebelah. Jadi beda lagi guys, saya beda lagi dengan agama Islam. Jadi di sini saya lebih akan membahas perbedaan antara persembahan dengan agama Islam. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di Islam itu tidak ada istilah persembahan guys. Jadi kalau di agama Islam tidak ada istilah persembahan. Jadi kalau kita itu supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, itu dalam bentuk
berdoa ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan banyak berdoa, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an atau banyak-banyak membaca tahlil, takbir dan tahmid dan lain sebagainya. Jadi kalau di Islam itu tidak ada istilah persembahan. Jadi untuk menghindarkan kita itu dari mara bahaya ataupun kita itu supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan itu dengan cara kita istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dengan wujud yaitu doa-doa ataupun membaca-baca takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya ataupun memperbanyak sholat malam ataupun memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi mungkin guys bertanya, bukankah di Islam itu juga ada persembahan? Karena mungkin guys melihat pada waktu hari raya Idul Adha itu biasanya umat Islam itu beramai-ramai menyembelih satu hewan ternak, baik hewan sapi maupun hewan kambing. Apakah itu juga sebuah persembahan? Tidak guys, jadi di Islam itu tidak ada persembahan. Jadi kalau guys melihat pada waktu hari raya Idul Adha itu umat Islam beramai-ramai menyembelih hewan ternak, itu adalah salah satu sunnah Rasul memang yang dicontohkan pada waktu hari raya kurban itu umat Islam yaitu menyisihkan sebagian rezekinya untuk disembelih ramai-ramai dan diberikan kepada yang pertama adalah fakir miskin dan lain sebagainya sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan ini adalah sebuah perintah dari Allah. Selain itu karena kita itu mungkin diberi lapang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pada hari raya kurban itu umat Islam itu mengadakan penyembelihan berupa hewan ternak. Jadi yang perlu dicatat itu bukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan salah satu wujud rasa syukur kita, wujud kecintaan kita, keagungan kita kepada Sang Pencipta maupun apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Jadi seperti sedekah guys. Jadi sedekah itu juga sebagai rasa syukur. Jadi sedekah itu tidak terikat kepada waktu maupun tahun maupun hari. Jadi kalau sedekah itu dilakukan bila kita dalam keadaan ikhlas, lapang rezeki dan lapang waktu. Jadi tidak ada paksaan. Jadi mungkin guys juga bertanya, jadi apakah keselamatan dan lain sebagainya itu di Islam juga ada? Sebenarnya kalau inti dari keselamatan itu adalah yaitu untuk meminta kepada Allah supaya kita itu hidup kita itu selamat ataupun dilindungi ataupun dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun juga dilancarkan rezeki kita dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya selamatan itu sebenarnya juga dibolehkan guys. Jadi selamatan itu bukannya yaitu membuat suatu makanan lalu mengundang tetangga ataupun teman maupun rekan ataupun kita bagi-bagikan kepada tetangga ataupun rekan guys. Jadi selamatan dalam wujud berkat itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Yang penting niat kita itu benar. Jadi niat kita itu kalau kita membuat satu masakan lalu kita bagikan kepada saudara, tetangga maupun warga itu yang penting niatnya itu benar, yaitu niatnya kita itu sedekah. Jadi niatnya itu sedekah. Jadi kalau kita itu selamatan dengan niat tidak sedekah itu saya rasa itu tidak boleh. Karena apalagi kalau kita meyakini kita itu pada hari ini, jam ini, waktu ini, tanggal ini harus selamatan. Kalau tidak selamatan, nanti kita itu kena kutukan ataupun kena satu musibah ataupun rezeki kita tidak lancar. Jadi tidak boleh guys. Jadi kalau kita sudah
terikat kepada waktu, kepada tanggal. Kalau kita tidak melaksanakan selamatan pada tanggal itu, hari itu, kita akan mendapatkan mara bahaya atau musibah atau rezeki kita tidak lancar, itu sudah tidak boleh. Jadi kita bisa saja terjerumus ke ranah kemusyrikan. Jadi niat kita harus benar. Jadi kalau kita itu membuat satu masakan atau istilah itu selamatan dan lain sebagainya, itu kita ya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta, bahwa kita itu masih diberi kesehatan, diberi rezeki, ataupun kita itu diberi kenaikan pangkat. Lah kita mewujudkan rasa syukur itu dengan membuat satu acara, yaitu menu masakan, kita bagikan ataupun kita undang rekan ataupun warga sekitar untuk berdoa bersama-sama. Nah itu boleh, karena itu niatnya sedekah. Sedangkan perbedaannya sedekah dengan yang berbau kemusyrikan, kesirikan, itu kalau sedekah itu tidak ada paksaan, tidak terikat pada waktu dan tanggal. Jadi kalau kita tidak melaksanakan itu juga tidak apa-apa, melaksanakan itu ya baik, yang penting kita itu ikhlas mencari ridho Allah. Jadi kalau kita itu selamatan itu sudah sebuah keharusan, Nah, ya hari ini, tanggal ini, waktu ini kita harus membuat satu masakan. Kalau kita tidak selamatan, nah nanti kita akan mendapatkan musibah ataupun rezeki kita tidak lancar. Dan ini sudah menyalahi aturan, bahkan bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jadi ini perlu dicatat guys, dari perbedaan sedekah dengan selamatan. Jadi walaupun ini sama-sama membuat satu menu makanan, tapi ada perbedaan guys, perbedaannya di niat. Jadi ada rukun dan syaratnya. Jadi yang perlu digarisbawahi, dalam Islam itu tidak ada persembahan. Kalaupun kita itu mengundang rekan, teman atau warga sekitar atau tetangga kita untuk ke rumah kita untuk mendoakan kita supaya rumah tangga kita atau keluarga kita itu selamat atau diberi rezeki yang berlimpah, kita berdoa bersama-sama mengharap kepada Allah, lalu kita menyajikan satu menu makanan, itu tidak apa-apa, yang penting niat kita itu harus benar. Karena kita sedekah, tentunya kita tidak ada paksaan dan lain sebagainya, dan itu tidak terikat dengan waktu dan tanggal. Jadi bersifat ikhlas. Ngopi dulu guys. Jadi apa hubungannya tema ngoceh bareng saya ini dengan cuplikan video saya tadi depan? Jadi saya juga prihatin guys. Bahkan saya juga mendengar akhirnya orang yang menendang sajen di Gunung Semeru itu sekarang itu juga diburu polisi, bahkan sudah tertangkap. Jadi memang akhir-akhir ini memang begitu santer sekali, jadi begitu menggema itu kata-kata Pancasialis, kata-kata NKRI itu begitu ramai diperbincangkan, bahkan dijadikan tuduh-tuduhan untuk mempidanakan seseorang itu hanya gara-gara tuduhan tidak NKRI, tidak Pancasialis. Jadi saya mungkin juga maklum kepada aparat negara itu untuk menjaga keutuhan NKRI itu mungkin sedini mungkin mengantisipasi hal-hal yang bisa merongrong kedaulatan negara itu mungkin diantisipasi sekali. Bahkan hal-hal sekecil pun kalau itu dianggap bisa merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa dijadikan target operasi atau bahkan bisa terjerat hukum pidana. Jadi di Indonesia itu begitu banyak ahli-ahli dakwah itu yang membuat satu jalur-jalur atau bidang-bidang ciri khas dakwah. Jadi ada dakwah
mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti FPI, HP Prizik itu berada di jalur dakwah kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi kalau ada lagi itu salah satu ormas itu yaitu berada di jalur yaitu dakwah bid'ah, kesirikan, kemusyrikan ataupun khurafat. Dan ada juga yang memilih jalur dakwah yang agak aman, sejuk. Jadi di situ hanya membahas bab-bab yang sifatnya itu bab apa itu sholat, bab wudhu, bab bagaimana bermasyarakat dan sebagainya. Jadi memang dakwah yang menempuh jalur dakwah kemaksiatan dan kemungkaran ataupun dakwah yang mengajak kepada Islam yang kafah, yaitu seperti dakwah dalam bidang bid'ah, kemusyrikan ataupun kesirikan ataupun khurafat, itu memang dua dakwah ini memang tidak banyak orang berani melakukan, guys. Tidak banyak ahli dakwah itu berani dengan tegas memilih jalur dakwah kemaksiatan, kemungkaran dan bid'ah, kemusyrikan, kesirikan, khurafat. Jadi jalur ini memang jalur sangat rawan karena sangat bersinggungan langsung dengan pemerintah, penguasa maupun warga sekitar. Jadi sangat sensitif, guys. Jadi sangat rawan bentrok. Yang jalur-jalur ini memang tidak sembarang ahli dakwah itu berani melakukan, karena kedua dakwah mencegah kemaksiatan dan kemungkaran dan bid'ah, mencegah kemusyrikan, kesirikan atau khurafat ataupun mengajak Islam secara kafah itu memang luar biasa, butuh pemberani. Jadi apa hubungannya video tema saya ngoceh bareng itu dengan cuplikan video saya di depan? Jadi saya cuma memberi satu perbandingan bahwa sebuah kepercayaan atau hukum-hukum agama sebelah itu memang tidak sama dengan Islam, dengan hukum-hukum Islam, guys. Walaupun toh begitu, guys. Jadi di Indonesia itu memang mayoritas Islam, tapi masih banyak masyarakat kita atau orang-orang Islam itu memang masih banyak belum paham sekali hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Jadi walaupun sudah beragama Islam, ternyata masih banyak yang mencampur adukan antara hukum-hukum di luar hukum Islam. Jadi kita harus juga maklumi, kita sadari bahwa memang sebelum Islam itu ada di tanah Jawa atau di Indonesia itu memang lebih dahulu itu agama sebelah atau agama Hindu ataupun kepercayaan itu sudah ribuan tahun berada di Indonesia. Jadi sudah sangat mengakar sekali. Jadi hampir tidak bisa dibedakan mana tradisi Jawa atau tradisi Indonesia atau adat Jawa dengan hukum-hukum agama sebelah atau agama Hindu ataupun kepercayaan. Ini sangat sulit dibedakan. Jadi intinya kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam juga harus berusaha keras bagaimana kita bisa dalam beribadah itu bisa memurnikan keyakinan kita. Jadi memurnikan keyakinan kita, kalau kita dianggap itu bukan dari hukum Islam, sebaiknya sedikit-sedikit juga kita harus meninggalkan walaupun tidak serta-merta. Jadi apa hubungannya cuplikan video saya tadi di depan dengan ngoceh bareng ini? Jadi memang begitu banyak ahli-ahli dakwah di Indonesia. Seperti saya katakan, yaitu ada yang menempuh jalur-jalur atau lini-lini dakwah. Ya, ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang menempuh jalur menghilangkan atau mengajak Islam secara total maupun secara kafah, dan ataupun juga memberantas kemusyrikan, kesirikan, bid'ah dan khurafat. Jadi itu semua sebenarnya bagian dari Islam. Jadi walaupun kita itu seiman seagama, tapi cara-cara dakwah memang berbeda.
Jadi yang penting kita itu masih teguh akidah, jadi jangan sampai kita keluar dari real Islam. Dan makin ramai guys, jadi semakin gaduh, semakin ramai itu kalau orang itu berdakwah amal ma'ruf nahi munkar ataupun dakwah dengan memilih jalur memberantas kemusyrikan dan kesyirikan, khurafat dan lain sebagainya, itu sekarang itu semakin racu, semakin tidak karu-karuan. Itu katanya orang-orang yang menempuh jalur ini, jalur amal ma'ruf nahi munkar ataupun memberantas kesyirikan dan kemusyrikan, itu ternyata itu juga tidak dipahami sekali oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Jadi dia menuduh orang-orang ini tuh katanya itu tidak Pancasalis ataupun tidak NKRI. Jadi kita semua harus bisa menahan diri dan kita semua harus sadar bahwa kita adalah seiman seagama. Jadi walaupun cara dakwahnya itu berbeda, jadi karakter dakwahnya itu berbeda, yang perlu kita sadari bahwa tujuan kita itu adalah sama, yaitu mengajak kebaikan, yaitu meninggalkan segala bentuk ketidakbaikan. Jadi kalau kita itu tidak bisa menahan diri, kalau kita itu tidak kita sadari sepenuhnya, ya kita itu bisa bentrok, tukaran, itu bukan dengan lain akidah, tapi sama-sama seiman seagama. Ini bahaya guys. Jadi yang penting sekarang itu kita harus mengedepankan silaturahmi, tabayun. Jangan sedikit-sedikit kalau ada permasalahan agama itu kita selalu solusinya itu jangan dimasukkan ke ranah pidana. Jadi saya rasa kedepannya tidak baik, tidak akan membuat suasana itu jadi sejuk, bahkan akan semakin panas dan meruncing. Jadi hubungan tema ngoceh bareng ini dengan cuplikan video di depan, yaitu di sini saya tegaskan bahwa memang di Islam tidak ada persembahan, dan juga di Indonesia itu begitu banyak lini-lini dakwah atau jalur-jalur dakwah, yaitu ada yang menempuh jalur dakwah amal ma'ruf nahi munkar, ada yang juga memberantas kemusyrikan, kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan itu semua adalah bagian dari Islam, harus kita sadari. Jadi bila kita terbentur dalam satu beda pendapat, yang kita sadar kita harus tetap kembali ke Al-Quran dan hadis. Jadi dakwah-dakwah, ahli-ahli dakwah itu saya rasa juga tidak akan mungkin kalau mau mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan satu sistem lain, karena memang sistem yang ada di Indonesia yang kita gunakan saat ini itu memang sudah satu solusi yang baik untuk mengatur kehidupan dan peri kehidupan. Demikian dari saya guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.